Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 289235096. Di sini saya akan membahas UAS Pasar Uang dan Modal dengan judul Manajemen Pasar Uang Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno, SE.MM. Yang pertama ada pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua ada pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan, kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Lanjut, pengembangan pasar uang sangat penting karena mekanisme pasar uang syariah hanya akan efektif apabila yang pertama, cukup banyak instrumen pasar uang syariah yang diperdagangkan. Yang kedua, ada lembaga yang bersedia menjadi pembuat transaksi yang melalui verifikasi atas kesempatan investasi, mengatasi kesulitan dan untuk memastikan adanya kemungkinan bagi investor guna mencairkan kembali investasi mereka tanpa memengaruhi pendapatan efektif yang mereka harapkan. Yang ketiga, prasarana komunikasi yang memadai. Lalu yang keempat, informasi keuangan yang dapat dipercaya. Lanjut, ada tujuan pasar uang syariah. Tujuan pasar uang syariah adalah memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan bank maupun bukan bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya sesuai dengan syariat Islam. Tanpa adanya pasar keuangan ini, peminjaman uang atau kreditor akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Perantara seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, yaitu bank menerima deposito dan nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung. Kemudian, bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjamkan uang. Lanjut, ada manfaat pasar uang. Yang pertama, perantara dalam perdagangan surat-surat berharga berjangka pendek. Yang kedua, penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek pada perusahaan di Indonesia. Lalu di sini ada prinsip syariah dalam pasar uang. Yang pertama ada larangan riba. Tidak ada bunga, keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau nisbah atau ujrah atau sewa bukan dari tambahan pinjaman. Yang kedua ada larangan maisir. Menghindari spekulasi berlebihan atau aktivitas yang bersifat untung-untungan. Yang ketiga, larangan gharar. Transaksi harus jelas, transparan, dan tidak ada ketidakpastian berlebihan. Yang keempat, investasi halal.
Dana hanya boleh ditempatkan pada instrumen atau aset yang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak haram. Yang kelima, pembagian risiko. Para pihak berbagi keuntungan dan kerugian, bukan hanya satu pihak yang menanggung risikonya. Di sini ada landasan atau dalil yang dijadikan dasar atas diperbolehkannya pelaksanaan pasar uang dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Fatwa DSN MUI nomor 37 tahun 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah atau disingkat PUAS. Yang kedua, ada Fatwa DSN MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga uang yang menegaskan pelarangan riba dalam lembaga keuangan. Yang ketiga, ada fatwa tentang muharobah, musyawarakat, wakalah, dan murabahah sebagai akad yang digunakan dalam instrumen pasar uang. Lanjut, di sini ada landasan Al-Quran. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dibaca, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksud sederhananya, Allah memperbolehkan kegiatan jual beli termasuk transaksi keuangan yang sah, tetapi melarang riba atau bunga. Yang kedua, ada Quran Surat An-Nisa ayat 29 dibaca, larangan memakan harta sesama secara batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka atau saling ridho. Maksud sederhananya, kita tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kecuali melalui transaksi dagang yang adil dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Lanjut, ada landasan hukum positif atau regulasi Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar operasional bagi bank syariah untuk melakukan kegiatan penempatan dana di pasar uang syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, berbagai peraturan OJK yang mengatur instrumen pasar uang syariah seperti sukuk, sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, dan repo syariah. Lanjut, di sini ada hal-hal yang dilarang dilakukan dalam pasar uang syariah. Yang pertama, transaksi yang dilarang. Yang pertama ada riba tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman atau transaksi atau bunga. Yang kedua ada gharar, transaksi yang tidak jelas objek, kualitas, kuantitas, harga, atau waktu penyerahannya sehingga menimbulkan ketidakpastian. Yang ketiga ada masyir, perjudian atau transaksi spekulatif yang memberikan keuntungan satu pihak dan kerugian pihak lain. Yang keempat ada tadis atau penipuan, menyembunyikan cacat atau informasi penting tentang bank atau aset agar pembeli tertipu. Dan yang terakhir ada najas atau
rekayasa permintaan palsu, menawarkan harga tinggi pada barang yang tidak berniat dibeli untuk menaikkan harga atau mirip wash sale. Lalu ada ihtikar atau penimbunan. Menimbun barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harga. Yang kedua ada bai al-madum. Menjual barang yang belum dimiliki atau belum ada. Lalu ada transaksi produk haram. Melibatkan barang atau jasa yang dilarang agama. Misalnya alkohol dan pornografi. Lalu ada ghabni fahish atau eksploitasi. Transaksi yang sangat tidak setara dan merugikan satu pihak secara ekstrim, misalnya insiden trending. Yang terakhir ada tagrir. Mempengaruhi orang lain melakukan transaksi dengan kebohongan ataupun tipuan. Lanjut, di sini ada instrumen yang ditawarkan dalam pasar uang syariah. Yang pertama ada Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS, surat berharga jangka pendek dari Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Akad ijarah untuk mengatur likuiditas syariah. Yang kedua, sukuk, surat berharga syariah negara korporasi mewakili kepemilikan aset bisa digunakan untuk kebutuhan jangka pendek atau jangka atau panjang sesuai prinsip syariah. Yang ketiga ada repo syariah. Transaksi jual beli surat berharga syariah dengan janji beli kembali pakai akad wakalah atau murabahah. Yang keempat ada sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA. Instrumen utama antar bank syariah untuk pengelolaan dana imbal hasil pakai sistem bagi hasil atau mudharabah. Yang kelima ada reksadana pasar uang syariah. Wadah investasi yang dananya dikelola manajer investasi ke instrumen syariah jangka pendek seperti suku atau deposito syariah. Yang terakhir ada komersial paper syariah atau surat berharga komersial syariah. Surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan syariah. Lalu ada mekanisme transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, mekanismenya sebagai berikut. Yang pertama, bank syariah yang kekurangan likuiditas mengajukan permintaan dana. Yang kedua, bank syariah yang kelebihan dana menempatkan dananya. Yang ketiga, transaksi dilakukan melalui akad syariah yang disepakati instrumen pasar uang syariah. Lalu yang keempat ada imbal hasil diperoleh dari. Yang pertama ada bagi hasil, yang kedua margin jual beli, dan yang ketiga ujrah atau fee. Yang terakhir, seluruh transaksi diawasi oleh OJK dan DPS. Sekian presentasi UAS yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.